Oke, ketemu dengan kami 3 pria kesepian yang harusnya memperbaiki kehidupan, tapi malah mencari setan. Dimana lagi kalau bukan di program Jelajah Malam. Ya, sekarang saya nggak sendirian di tempat ini, saya ditemani dengan Cak Fatih di sebelah kanan saya, dan ada Cak Aji di sebelah kiri saya, yang akan menemani dalam menelusuri tempat ini. Oke, sebelumnya Cak, saya sedikit cerita dulu ya. Tempat ini itu hotel tua terbengkalai, jadi dulunya ini hotel yang dibangun di tahun 1921. Nah, hotel ini dibangun oleh sepasang suami istri asal Belanda asli. Gitu. Awalnya rame Cak hotel ini, karena memang tempatnya strategis kan, ini di tengah-tengah kota gitu. Jadi rame. Nah, hotel ini mulai turun atau mulai menuju kebangkrutannya ya, itu setelah ada peristiwa ya bisa disebut mungkin skandal yang terjadi gitu. Jadi ini kan sepasang suami istri. Nah, si laki-lakinya itu dulu disebutnya Pak Menir, karena orang Belanda asli kan. Lah, Pak Menir ini ternyata berselingkuh dengan gadis pribumi. Itu dan itu ketahuan sama istrinya. Setelah ketahuan ya, karena dulu saya dengar ya, pembangunannya hotel ini itu mayoritas pakai duitnya sang istri. Jadi kan emosi langsung. Mungkin ada faktor emosi lah, seperti itu dia, sakit hati, kecewa, segala macam. Suatu malam itu ketika keluarga Pak Menir ini liburan ke hotel ini bersama dengan anak-anaknya. Nah, si istri ini membunuh Menir dan semua keluarganya. Gitu ya. Nah, yang bikin aneh, dari Pak Menir dan juga anak-anaknya ini tidak pernah bisa diketemukan oleh tamu-tamu atau warga. Jadi tamu-tamu itu atau warga yang sekitar sini ini hanya bisa menemukan sang istri. Sang istri itu tadi. Betul, hanya ketemu jasad istri dan itu ditemukannya di basement. Dia mengurung diri di satu ruangan kecil gitu, Cak. Mungkin nanti kita cek. Nah, lebih lengkapnya langsung kita cek aja ya nanti Cak, lokasinya satu-satu gitu ya Cak ya. Bisa ya? Ya. Oke. Sebelum berangkat mungkin ada pesan dari Cak Aji. Mungkin buat Sobat Zona ya, buat kalian yang menonton video ini jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dengan support kalian kita bisa semangat dalam membuat konten kayak gini ya Cak. Betul. Kita bisa apa ya, istilahnya kayak ada dorongan lah. Ada dorongan buat ada. kita konsisten dan apa ya, biar kita juga nggak lemes, biar kita juga nggak kena mental juga ya. Soalnya di tempat kayak gini tuh emang benar-benar butuh mental dan kita pastinya juga butuh support dari banyak orang. Jadi ya buat kalian tolonglah. Oke, makasih Cak. Sebelum kita mulai mungkin disclaimer dulu ya. Kita di sini bukan untuk menjelekkan atau memberi kesan negatif ke tempat ini, sama sekali tidak. Nah, kami di sini buat apa Cak? Ya, kami di sini hanya untuk membuktikan saja ya. Kita di sini hanya untuk membuktikan kalau memang tidak ada, ya sudah, jangan maksa. Kalau memang beneran ada, ya udah, kita terima, kita pasrah. Kita terima, kita pasrah. Oke, gimana kalau langsung berangkat aja? Bisa? Yuk. Ya, sekarang kita udah datang di lokasi pertama ya, Cak Fatih, Cak Aji. Ini adalah ruangan pojokan gitu. Ruangan yang paling pojok, ini kalau nggak salah tadi kamar 21 kalau nggak salah ini tadi ya. Nah, jadi Cak, yang saya dengar itu di ruangan ini sering terdengar suara gitu, bisik-bisikan, terus langkah kaki. Padahal sewaktu dicek itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Itu kalau boleh tahu suaranya apa ya? Perempuan kah atau cowok kah?
atau anak kecil? Ya, jadi terakhir saya dengar suaranya itu tangisan wanita. Tangisan wanita. Ya, itu ada di sekitar ruangan ini. Gitu. Di sekitar ruangan sini atau di lorong-lorong sini? Iya. Itu kan yang seharusnya jadi apa ya? Lebih tepatnya mungkin ya. Sepertinya di ruangan ini. Entah itu di bagian yang mana ya kan, ini kita ada di lantai berapa ini kita? Lantai pertama ya? Lantai pertama ini, Cak. Mungkin kita ada di lantai pertama, entah itu di basementnya atau di lantai pertamanya ini. Tapi ya saya rasakan memang agak sedikit merinding ya di sekitar sini. Daerah kamar mandi situ. Di mana? Ya, Oh ya, iya. daerah belakang kita ini atau mungkin ya di sekitar sini lah. Coba mungkin disorot dulu, Cak. Nah, kameramen. Nah, Cak Fatih merasakan ada sesuatu mungkin di sini. Bener nggak, Cak? Aci setuju nggak? Ya jujur ya kalau dari saya ya. Jujur kalau dari saya sih sebagai orang yang nggak ada kemampuan khusus, saya enggak merasakan apa-apa. Jujur kalau dari saya. Jadi masih aman lah ya. Iya, kalau dari saya pribadi masih aman lah. Soalnya kita kan bertiga gitu loh. Oh, Entah kalau saya sendiri. oke. Sini berarti terbukti aman gitu. Sementara ini ya. Sementara. Nah, tapi kemarin itu saya dengar lagi, Cak, dari kabar itu ya. Selain suara tangisan, itu biasanya di kaca ini itu ada suara geledakan juga. Orang ngetuk gitu. Orang apa ya, ngetuk atau mukul. Jadi dak gitu, kencang. Benar, Cak. Saya boleh pindah posisi ke sini nggak? Saya kok nggak nyaman di daerah situ ya. Ada apa, Cak? Kurang tahu. Kayak nggak nyaman aja. Oh, enggak, Cak Aji ini di sini ya aman kok kelihatan. Soalnya kurang tersorot cahaya jadi ya kayak ya adalah merasa kayak gitu sih. Kayak mulai merinding gitu aja ya. Tapi sementara ini karena masih aman ya, mungkin apakah kita lanjut ke lokasi yang berikutnya? Bisa. sih. Mungkin karena ini apa ya? Secara bangunan masih kelihatan utuh ya. Iya. Iya, Masih kelihatan utuh kok. masih bagus sih. Padahal tadi dari ceritanya Cak Mat ya, itu kan tadi berdirinya dari 1920-an. 1920-an. Itu kan udah lama amat itu orang tua saya. Iya. Lahir. Ini bangunannya masih bagus sih. Iya. Seperti yang tadi kita bahas ya, Cak. Jadi seringkali di sini tuh terdengar suara-suara yang ya ngeri gitulah, horor. Seperti suara tangisan, suara orang yang bersenandung kayak rada-rada nyanyi gimana gitu. Kadang ada suara anak kecil gitu. Ya mungkin itu suara dari ya, keluarga yang dibantai. Tapi saya kurang tahu juga ya. Saya kurang tahu. Saya hanya apa ya, mengira-ngira saja. Hanya yang mungkin berimajinasi sedikit. Oke, Cak, langsung aja ya kita lanjutkan ke lokasi yang kedua, yaitu ke tempat pojok bawah. Ini kita langsung ke bawah ya berarti? Ya, Iya. langsung kita ke bawah aja. Karena tadi di sana juga kita tidak menemukan apa-apa gitu. Iya sih. Kalau Saya pun kan juga nggak terlalu merasakan yang benar-benar apa ya? Negatif gitu ya. ya Saya merinding atau apalah. Jadi ya mungkin tempat itu tadi hanya cerita dari masyarakat aja. ya, mungkin hanya rumor ya, Cak. Iya. Tapi ya oke, jadi kita sedang berada di lorong lantai 1 ya. Gimana, Cak? Ini kelihatan banyak ruangan ya di sini, Cak. Iya sih. Gimana? Kalau menurut saya ya, basement ini ruangannya paling ngeri lah.
Karena masih banyak ruangan yang ditutup kalau yang di sini. Oh. Ya mungkin salah satu ruangan yang tadi Cak Mat tadi ceritakan itu ada di sini di bagian basement kan. Ya di situ tadi. Ya. Yang masih jadi tanda tanya kan kenapa kok ditutup gitu. Oh ya. Itu sih. Selain itu ya di depannya ini ada langsung pohon-pohon besar gitu. Jadi kayak unsur-unsur yang membuat tempat ini mengerikan itu lengkap gitu loh, Cak Mat. Ada pohon, ada lorong, gitu Ada ya. lorong, Gelap, terkunci. terkunci. Oh ya, kita dibilangi juga ya dari kabar-kabar orang-orang kalau ruangannya tertutup itu berarti jangan dibuka. Ya, gitu ya, Cak, jangan ya? dibuka. Jangan dibuka Ya. gitu ya. Kecuali kalau ruangannya memang sudah dibuka, Ya. kita boleh masuk. Kayak Ya. contohnya ruangan yang tadi. Nah, mungkin karena di ruangan yang tadi itu termasuk ruangan yang terbuka ya, Cak ya. Jadi masih belum begitu mengerikan. Benar. Tapi kalau sudah masuk di lingkungan sini, Iya. ya lumayan lah. Nah, jadi ini ada salah satu ruangannya, Cak. Ruangan berapa itu? 9. 9. Nah, ya, zona basement nomor 9, termasuk ruangan yang ditutup. Ya. Jadi mungkin ada sesuatunya gitu di sini. Tidak. Kan tadi apa ya? Saya sempat kepikiran terus kan. Ya. Kepikiran terus tadi dari ceritanya Cak Mat, keluarga tersebut apa ya? Jasa yang dibunuh itu tadi. Itu kan nggak ditemukan. Iya. Tadi kan Cak Fat juga sebut kalau ya di sini kan ada pohon besar kan. Ada beberapa pohon besar. Lorong. Nah, ini kalau kita lihat ya, kan ini ada sungai besar kan. Hah? Di bawah itu kan? Ya. Ya. Entah kenapa saya kayak kepikiran mungkin jas itu buang. Oh, bisa jadi. Jadi kan Bisa jadi ketika si istri ini sudah selesai atau ya menghapusnya ya, Cak ya. Ya. Jas itu langsung dibuang ke situ. Atau mungkin di kecil-kecilin dulu baru dibuang. Jadi Cak, kita akan melanjutkan penelusuran ini ke lokasi yang kedua, yaitu ke satu ruangan kecil yang ada di basement ini. Di situ. kurang lebih di situ ya, Cak. Ya, Iya, boleh sih, boleh. yuk langsung Yuk. aja. Ini tadi adalah tempat yang saya ceritakan, Cak. Jadi ini basement, ruangan khusus yang diberi nama ruangan 55. Ya tempat si istri itu mengurung diri tadi. Nah di depannya itu ada ruangan, itu ruangan kosong yang ingin kita telusuri. Katanya di sana itu sering bergerak sendiri pintunya. Pintunya itu bergerak sendiri. Terus ada juga yang bilang kalau ada suara-suara gitu dan ada penampakan noni Belanda gitu di sekitar sini. Serem juga ya. Serem. Ya, tapi kalau yang paling ngerasa ya saya ya, Iya, Cak. bener-bener di area sebelah sini. Waduh. Nggak tahu kenapa. Sebelah mana, Cak? Ya, lorong sini itu kayak ngeri aja gitu loh. Gimana kalau langsung ditelusuri? Bisa sih, bisa. Bisa ya? Tapi Camat duluan ya yang Oke, yuk kita Yuk. berangkat. Nah ini Cak, ada satu lorong lagi menuju satu ruangan. Karena ini basement ya, jadi memang ada kendali kelistrikannya di sini. Ini panel-panel. Gitu. serem juga ya tikungannya. Nah, serem Cak. Apa ya? Ini termasuk salah satu ruangan yang ditutup, Cak. Nah, ini ada yang dibuka, Cak. Sedikit terbuka. Mau coba kita telusuri? Boleh. Mungkin Cak Fat mau berangkat duluan. Coba lempar-lemparan ini.
Kayak Cafat kan yang paling Iya. berani gitu kan. Ketok dulu. Oke, kita dulu. Assalamualaikum. Kalau ada yang jawab kan serem. Baunya. Oh. Tahu ya. Yang pertama memang kenapa, Cak? Baunya. Iya sih. Memang jelas ya di sini di ruangan ini baunya itu menyengat sekali. Amis gitu ya saya. Amis. Ya mungkin karena apa ya? Hmm. Dari apa ya? Dari bukan struktur tempatnya yang di bawah dan juga lembab ya. Dan ini kan tembok-temboknya kan juga mulai berjamur sih. Ya. Ini mungkin juga bisa jadi faktor dari bau ini. Dan juga ini basement kan ya di bawah sendiri. Jadi kayak nggak kena matahari gitu Iya ya. ya, bisa jadi. Nah, tapi ngobrolin tentang bau itu tadi, Cak. Memang dari kabar orang-orang ya. Begitu ya dulu lah, begitu masih dibuka gitu hotel ini. Ketika orang lewat basement ini itu memang ada bau yang menyengat gitu, Cak. Dari arah sini. Entah itu bau amis, anyir atau jenisnya. Nah, jadi Cak, dulu itu ada cerita juga di sekitar sini itu tepatnya di ruangan basement ini. Ya. Itu ada suara seperti tentara baris dan berjalan. Di lorong itu tadi kan. Iya, di lorong-lorong ini di sekitar ruangan ini. Mungkin itu dulu waktu tempat ini diambil alih oleh Jepang gitu. Jadi kan ini memang sudah ada sejak lama ya dan pernah jatuh juga ke tangan Jepangan gitu. Ya mungkin ada beberapa peristiwa gitu ya yang terjadi di sini. Mungkin kayak pernah dijadikan tempat pembantu tentara Jepang gitu mungkin. Mungkin seperti itu atau apa ya, intinya semenjak peristiwa itu terjadi gitu, Cak. Ada beberapa tamu itu ketika lewat sini ya dengar seperti tadi itu. Seperti tentara yang baris, terus ada yang pernah melihat bayangan gitu, Cak, muncul dari pintu itu keluar. Sekelebat gitu. Nah, sekelebat bayangan gitu muncul dari ruangan ini keluar. Kalau Cak Fatih mungkin tadi sempat ngelihat atau mungkin gimana? Kalau saya ya mungkin bagian lorong sini emang ya energinya Kerasa. lumayan menekan ya kalau menurut saya gitu. Kerasa ada energinya ya, Ya. Terus baru masuk ke sini kan kita udah disambut dengan bau menyengat gitu kan. Iya. Ini sampai sekarang loh, Cak, bau. Iya. Iya, tapi ya kalau dari saya Gimana, Cak Ci? ya masalah bau kan ini kalau secara dipikir-pikir kan ya mungkin bisa jadi ya ini faktor tempatnya di bawah di basement dan kurang terkena cahaya matahari juga. Jadinya lembab, jamur terus ya baunya kayak gini. Akhirnya bau gitu ya. Jadi tidak ada faktor dari hal gaib ya. Ya memang mungkin karena bangunannya udah lama ditinggal aja, tidak pernah terawat, terus letaknya di basement, akhirnya kurang matahari, lembab, akhirnya bau gitu ya, Cak. Tapi ini berarti kamar ya hitungannya? Ya, ini dulu kamar, Cak. Cukup apa ya? Kayak ya lumayan aneh juga sih. Ini kan di bawah di pojok terus juga jarang terkena sinar matahari sih. Jadi ya kayak kurang aja kayak secara di logika ya. Kenapa kok kamar di bawah terus ya di pojok? Struktur bangunannya struktur bangunannya nggak itu masuk. kayak nggak masuk aja ya. Ya mungkin kita mikir positif aja, Cak. Jadi kan yang namanya hotel ya, pasti ada yang kamarnya itu murah, ada yang menengah, ada yang VIP gitu. Nah mungkin ini yang termasuk kamar murahnya, Cak. Gitu mungkin ya dulunya gitu. Oke, Cak, gimana kalau kita lanjut ke lokasi berikutnya? Boleh. Karena ini ya masih belum terbukti ya, masih aman. Iya, sih aman sih kalau menurut saya ya. Kalau saya juga dari tadi masih aman sih. Cak Fatih juga ya. Masih aman. Mungkin cuma bau aja yang menyengat kurang nggak enak lah. Betul. Oke, jadi langsung aja yuk kita lanjut ke lokasi berikutnya.
Lumayan ngeri, Cak. Jadi ini adalah spot terakhir yang saya bilang tadi, yang saya ceritakan. Tempat ini itu adalah tempat sang istri bunuh. Jadi mayat ditemukan di sini. Itu satu ruangan kecil di pojok basement. Nah, jadi ini, Cak, tempat yang saya ceritakan tadi. Tempat bunuhnya si istri dari Pak Menir itu tadi ya, di sini. Jadi tamu menemukan jasad sudah membusuk Ya. di tempat ini. Di dalam ruangan kecil ini. Di dalam ruangan kecil ini. Jadi mulai mulai sejak itu ya ada peristiwa-peristiwa aneh ini kata orang-orang ya. Kata orang-orang ya ada penampakan noni Belanda. Itu kadang noleh dari sela-sela pintu itu. Oh, kayak apa ya? Nengok gitu. Ya. Welcome gitu ya. Welcome gitu noleh. Kadang ada gagang pintu itu kan ada gagangnya kan ya. Ya. Iya. Nah itu tuh buka sendiri, gagangnya gerak sendiri. Terus kadang ada juga suara noni Belanda yang lagi nyanyi. Itu tempatnya di sini. Berarti semua kejadian yang Cak Mat ceritakan barusan ya? Ya, Kebanyakan itu berarti cicak. kejadiannya di sini. Ya, ya, Kejadiannya di sini ya berarti. Iya. ya, sementara cicak hanya. Cicak. Iya, Cicaknya sementara ada dua, cicak. Ci. Nah, tadi ada sedikit suara ya, mungkin ya positive thinking aja. Kalau kata Cak Aji itu suara cicak. Ya gimana ya? Ya mungkin untuk sementara saya iyain aja dah. Walaupun agak aneh ya kalau misalnya cicak ya. Walaupun agak aneh. Soalnya setiap kayak apa ya? Kita mau ngobrol ya. Iya, kita Ngobrolin mau masalah ngobrol. noni tadi gitu ya. Itu kayak di Lah, Lah, waktu kita diem, dia ikut diem juga. dia diam juga. Kalau kita sebut noni, udah enggak. dirasani. Iya, udah dirasani. Iya. Nah, itu sih, tapi yang jelas ya kata orang-orang memang sering terlihat gitu. Sering ada penampakan, sering ada dengar suara-suara gitu. Bau bunga, kadang ya dari sini. Karena ya mungkin latar belakangnya peristiwa itu tadi. Jadi gimana kalau kita lihat mungkin sebentar terus kita kembali ke sini. Boleh sih, boleh. Oke. Yuk, kita lihat ruangannya. Ini pendek banget. Ini padahal nggak ada ruangan. Saya kira tadi ini ada ruangan. Nggak ada. Ini ruangan buntu dan ya ini adalah ruangannya. Permisi Cak, pinjam senternya. Permisi. Di sini masih kaca jadul ya. Ini kayak tembok di beton gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kaget Cak Fatih. Astagfirullahaladzim. Ada apa Cak Fatih? Jangan gitu Pak Cak Fatih. Kaget Cak Fatih. Oke ya, ini ruangan di beton gitu ya. Ya ini masih misterius memang. Dari ruangan ini tuh dulunya ruangan apa gitu tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas ya itu tadi ceritanya. Terakhir saya dengar itu. Nah, ruangan kosong di pojok basement. Saya boleh lihat kah? Boleh Lihat kah? Mungkin Cak Mat bisa masuk. masuk Cak. Oke. Assalamualaikum. Oh ini ditutup Cak. Dari dulu ini bolong ini Cak. Kayak ventilasi gitu loh. Iya sih bisa. Di ventilasi. Ini gambar. Ini kamu ada baju. Iya ada baju. Tapi ya bisa jadi ini dulu ya kamar mandi kan, hotel bisa aja kan. Bisa Hotel- jadi. Kamar mandinya di bawah tangga. Ya bentar Cak. Ini kita jelaskannya di luar aja Iya gimana. boleh sih, boleh. Ini terlalu sempit gitu.
ruangan ini sesempit ini, sempit banget teman-teman. Nah ini Cak Aji aja udah ketatap ini kalau jalan ke sana. Mungkin cuma Cak Mat yang bisa masuk ke sini. Mungkin cuma saya di antara mereka bertiga gitu yang bisa aman. Kalau saya udah mentok enggak. Iya, tidak usah diperjelas Cak. Iya. Nah, sebagai apa ya Cak ya, kita ngelihat lagi dari tadi cerita saya, si gadis atau si noni yang mengurung diri itu tadi tempatnya ya di sini, itu di ruangan pojok basement ini. Jadi dia diketemukan dalam keadaan yang sudah membusuk tepat di sini, gitu Cak. Makanya ya, saya sempat ya agak ngerasa merinding di area sini. Oh ternyata karena di sini tempat kejadiannya. Iya, betul ya. Di sini tempat kejadian dari peristiwa itu tadi. Gitu. Tapi emang merinding sih kalau di sini. Iya. Ya selain tadi ya yang bikin aneh itu karena ada bagian yang di beton itu kan. Ini kayak ada lorong lagi ditutup sama tembok lagi gitu. Saya curiganya gitu sih. Jadi kecurigaan Cak Fatih itu di sini itu dulunya ada ruangan lagi. Iya. Cuman ditutup sama beton, Iya. dicor. Aneh aja gitu kan. Ngapain buat ruangan kecil kayak gini gitu kan. Iya sih. Cukup aneh sih. Mungkin kalau buat kayak persembunyian gitu, kalau zaman-zaman Belanda atau zaman Jepang gitu kan, sering kali kita ada basement lagi gitu ke bawah gitu kan. Itu mungkin salah satu akses ke sananya mungkin ya. Bisa jadi. Mungkin salah satu bagian dari strategi perang ya, Cak. Iya. Jadi tempat atau saluran yang nyambung dari hotel tua ini ke tempat lain yang kita nggak tahu kemana itu. Bener-bener. Gitu ya. Mungkin. Ini apa ya, kayak baunya tuh beda dari yang ruangan yang sebelumnya tadi loh. Kalau ruangan sebelumnya tuh ya mungkin emang apa ya, bau-bau lembab yang basah atau jamuran lah kata apa ya, bahasa kasarnya. Iya. Tapi kalau di sini tuh beda gitu loh. Dan yang bikin pertanyaan juga ya, tiba-tiba muncul pertanyaan, kenapa kan tadi Cak Mat cerita kalau yang si keluarga Menir tadi itu kan si istrinya, si ibu lah nyebutnya ya. Itu kenapa setelah kenapa beliau itu kayak yang berdiam diri di tempat ini, kenapa nggak di ruangan lain? Nah, itu sih mungkin yang menjadi misteri ya Cak Ji ya. Yang pertama kan memang ngapain juga itu kalau misalkan memang sakit hati kok sampai tega gitu loh Cak, membunuh suaminya sendiri dan juga anak-anaknya yang notabene mungkin anak-anak ini nggak punya salah apa-apa, nggak tahu salah apa-apa kan, atau dibunuh. Nah mungkin Cak, dugaan saya ini karena rasa penyesalan atau rasa bersalah yang dirasakan sama si ibu ini ketika dia membunuh anaknya sendiri yang memang tidak punya salah apa-apa. Akhirnya dia ingin ya sudah menyendiri, mengurung diri sampai akhirnya dia gitu Cak. Iya, serem juga sih. Serem, dan dari situ memang ya mulai ada penampakan banyak Cak di sini. Ya salah satunya penampakan noni Belanda gitu. Baik itu noleh maupun jalan. Noleh itu nolehnya kayak gimana kira-kira Cak? Ya kalau dari orang-orang ya, dari pintu ini Cak tiba-tiba ada seret gitu. Nongol. Gitu Cak. Nah, kadang ada yang ketika noninya itu lewat ke sana. Tadi kan kita lewat lorong kan? Iya. Nah, ada tamu yang lewat dari sana tadi di bagian luar lorong. Nah, melihat di basement itu noninya lewat. Lewat lorong sini ya? Iya, noni yang ibu-ibu tadi. Kadang ada juga anak-anak itu 3 orang. Iya. Itu main-main di dekat pohon. Jadi kan kita ngelewat pohon juga ya. Iya. Pohon Nah, besar itu tadi. betul lah, kadang ada anak-anak itu main di situ. Ya gitu. Mulai sejak peristiwa itu terjadi. Itu aja. Oke, sobat zona, kita sekarang akan memasuki sesi pembuktian. Apa itu? Jadi nanti 2 orang dari tim kita
itu akan duduk di tempat atau lokasi yang paling mengerikan ya di tempat ini selama kurang lebih 20 menit. Nah, betul ya. Dan selama kurang lebih 20 menit terus kita akan tinggal mereka. Pertanyaannya, siapa dua orang ini? Langsung saja dipanggil ya. Ya, Oke. Kini kesini Pak Mael, Pak Andika. Ayo, Come on, yuk. mari kita bersenang-senang. Ini sobat zona, jagoan-jagoan yang akan memasuki sesi pembuktian. Yang ini Pak Andika, ini Pak Mail. Dadah dulu. Enggak usah tegang. Kita belum mulai. Belum Relax. mulai. Kenapa kok jadi kita Pak malah? Oh iya, kan berdua tetap kita. tenang. Tenang aja, nggak ada apa-apa kok Pak. Tadi kita penelusuran juga kebanyakan ya aman di lokasinya. Itu sih. Nah ini sekarang udah saatnya dibuktikan Pak. Gimana? Udah pada siap? Ya sebenarnya nggak siap sih Pak ini. Kenapa jadi kita? Siap nggak siap harus Gimana agak Kak? maksa kalau ini. Ya, sesuai apa ya? Ya pasrah aja lah. Iya. Pasrah aja ya, aman ya. Pasrah aja. Tidak solutif ini. Kepada pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya. Kan sesuai tagline kita tadi, Pak. Oke. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah, jangan maksa. Tapi kalau semisal ada, ya sudah. Kami terima, kami pasrah. Oke. Benar sekali. Siap semua? Siap. Ayo langsung kita berangkat ke tempat pembuktiannya. Jalan. Ini dia. Mungkin di sini ya, Bro. Iya. Ini aja. Oke, jadi mungkin bisa dilihatkan sedikit dulu. Ini adalah ruangan 55, ruangan yang tadi itu berapa tadi? Itu 55 ya? 55, ruangan yang disebut sebagai tempat bunya sang ibu. Jadi beliau ini mengurung diri sampai akhirnya meninggal setelah membunuhnya. Jadi kedua orang ini akan membuktikan apakah benar-benar di sini ini ada banyak sosok yang diceritakan oleh warga setempat, seperti misal bunyi orang jalan, suara nangis, penampakan noni atau mungkin penampakan bapak-bapak, siapa tahu, ya kan? Iya. Tentara apapun itu nanti akan langsung dibuktikan dengan bersama Pak Mail dan Pak Andika. Gitu sobat zona. Jadi gimana? Mungkin langsung dipersiapkan saja? Ya, mungkin Bisa? langsung aja sih. Oke, kita langsung saja kita masuk ke sesi persiapan. Tunggu dulu ya. Oh, Padik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum, Mbah. Ngapunten, Mbah, kula teng mriki mboten wonten niat aneh-aneh, Mbah. Ngapunten Kang kathah, Mbah. Nggih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu jangan liatin saya. Iya. Gimana Pak Dik, kok jadi kita gitu Pak Dik? Gak tahu nanti. Jadi kita ini yang pembuktian ini. Mana tempatnya begini lagi? Gimana nih Pak Dik? Anda ngomonglah. Jujur Pak ya, ini Iya. saya takut. Sama Pak, saya juga takut, tapi gimana? Ya kita ngobrol lah biar nggak biar terdistrak. Oh gitu ya. Iya, Anda lah kan suka ngobrol orangnya, ngajak ngobrol saya. Mendadak jadi pendiam saya kalau kayak gini. Gimana nih guys? Temenin guys. Anda ngobrol lah sama saya. Kenapa? Ya?
Bingung, udah ngebug nih pikiran saya ini. Aduh. Gimana ini guys? Kita kok jadi kita ini yang penelusuran, yang pembuktian. Aduh. Suara tokek itu, jangan takut. Tetap Aman. positive thinking ya. Iya. Stay humble, stay classy. Jangan terus-terusan aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Anda kan jago ngaji, begitu loh, ngaji lah di sini. Nanti aja kalau udah kelihatan ya. Baru. Baca apa kira-kira kamu? Saya hafalnya cuma ayat kursi, jadi ayat Siap. kursi. Udah ngobrol lah. Jadi guys, kali ini kita pembuktian ya guys. Kita kan sebagai yang kru di belakang layar, kok jadi kita gitu yang pembuktian. Mah ini dikerjain ini. Kok kamu mau? Kok kamu mau? Nah, gimana? Nah ini di luar prediksi BMKG ini. Di luar briefing ya? Iya ini, tidak ada di skrip ini. Jadi kita ini, semoga tidak ada apa-apa ini. Dengar kamu? Iya. Apa itu? Kalian kalau dengar sesuatu bilang ya. Iya. Temen kita guys. Takut ini. Anda jangan ngeliatin situ terus, nanti Pikiran saya, Cok. tervisualisasi jadinya. Ya, makanya Anda biasanya sering ngobrol enak loh, jadi mendadak introvert. Nggak, jujur kamu ada ngerasa gak? Iya, cuma saya ini makanya saya mencoba ngajak ngobrol Anda ini. Ini bingung nih, bedain antara berindingnya dingin atau yang lain ini ya. Ya Allah, lindungi Baim ya Allah. Tapi jujur ya, ternyata kayak gini rasanya pertama kali. Iya. Saya juga baru pengalaman pertama ini Pak Dik. Pengalaman pertama tapi langsung ngenes. Ya, semoga tetap aman ya. Semoga. Fix, nggak boleh kemana-mana kan? Iya. Apapun yang terjadi tetap di sini. Iya. Oke. Saya percaya Anda karena kan Anda jago ngaji pasti. Bukan jaminan. Ini katanya tempat paling horor Pak Dik. Ya. Kalau katanya sih di sini tempatnya ini. Dulu kan pemiliknya orang Belanda kan ya. Nah, si pemiliknya ini gara-gara perselingkuhan ya, wajar lah ya. Anda jangan cerita aneh-aneh. Ini gimana? Kamu tanya. Iya, saya kan cuma denger paling horor tapi kalau ceritanya Nah, jadi tempat di samping kiri kita ini tempat si yang ini apa berdiam diri aja mengasingkan diri. jangan. Enggak, kita kalau niatnya di sini baik pasti nggak akan terjadi apa-apa. Kita kan cuma ingin apa istilahnya? Amin. 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 Kira-kira berapa lama ini Pak Dik kita di sini? Yang nggak ada ini ya. Bentar sih harusnya, cuma kerasanya lama, Cok. Iya, ini detik-detik paling lama di hidup saya ini. Biasanya sehari kerasa cepet banget, kali ini kok 1 menit aja lama banget. Itu tadi tempat apa Pak Dik? Apa? Itu tadi. Samping kiri itu. Iya. Terus samping kiri itu tempat si pemilik hotel. Itu ibu-ibunya itu membunuh keluarganya katanya. Cerita yang beredar kayak gitu. Ini nggak hanya suaminya aja. Ya pertama pemicunya suaminya ya. Karena gara-gara selingkuh. Ternyata perselingkuhan itu ada dari zaman nggak enak dulu, zaman Belanda.
Nah akhirnya semua digituin. Nah karena orangnya depresi ya, jatuhnya mungkin ada rasa penyesalan mungkin, terus ada rasa apa, akhirnya dia memutuskan diri berdiam di tempat situ gitu katanya. Sampai akhirnya ditemukan. Jangan ngaget-ngagetin aja. Saya ditakut, Anda jangan. Insya Allah aman lah. Saya sih beneran takut Pak Dik, ini pertama kalinya saya mencoba hal gini loh. Padahal kita ini kru loh ya, di belakang layar, kok malah kita yang pembuktian gitu. Coba, Hmm? coba. Sekarang Iya. Gimana kalau kita nyoba ke ruangan sana? saya masih ragu Pak Dik, Hah? masih ragu saya. Mas ragu. Iya, belum mantap hati saya. Semakin malam semakin dingin ini. Guys, berarti ya. Sumpah Cuk. Takut ini saya. Lemes sudah ini. La haula wala quwata illa billahil azim. Guys ini ya. Ya Allah. Guys. Gak yakin gue. Keputusan janda ini. Iya. Apa itu tadi? 3 kali ada suara. Guys kah? Apalagi itu tadi? Sudah 2 kali kita ini dengar suara orang jalan ini di sini ya. Gak tahu apa ini. Saya sangat menghindari untuk melihat sisi sini, Wadik. Kalau saya sih kalau untuk hanya menoleh ke kiri sih lumayan aman. Cuma ngerasanya aja kayak ada yang orang lain selain kita sih. Iya. Tetap harus berpikir positif aja ya. Nggak boleh kosong ya Nggak boleh pikiran. kosong, kita mikirin yang pasti-pasti saja. Apa lagi? Anda jangan noleh ke situ terus, Pak Dik. Ayo, Anda di depan, saya takut. Assalamualaikum. Iya, waktu coba ini bagus. Yang bener Sur.
Sudah gak kuat ini teman-teman. Beneran aja. Serius lah ya. Dulu nih Pak Dik. Dari bau sama aura yang bener-bener Pak Dik. Kau nggak dibuat-buat kan ini? Enggak. Babi begini. Bener-bener teman-teman. Duduk aja ide yang buruk. Dia buruk. Kan ini kita belum masuk. Belum masuk udah terasa. Pak, jangan terus. Nah, coba ya teman-teman. Anda duluan lah Pak Dik yang ada di kamera. Astagfirullah. Beneran Pak, saya tadi lihat Pak. Ada apa dong? Gimana? Di situ. Kenapa? Pas lihat ini. Ya Pak Dik ya. Sumpah, Beneran nih. iyo. Gimana? Di situ. Kita mancing. Beneran nih. Tangan pusing. Apa? Di situ loh. Di sini. Buka gua tahu. Apa anjing? Anjing. Di situ tadi. Lihat Pak. Pak beneran Pak, ini sumpah Pak. Sumpah ya. Beneran nih, Pak. Iya tuh. Bontong banget. Sumpah Pak, lihat Pak saya. Beneran Pak, ini beneran. Seumur hidup baru kali ini saya. Iya. Oke, jadi ada apa tadi? Tolong menjelaskan itu. Kok tiba-tiba teriak, tiba-tiba minta tolong. Sebenarnya ada apa? Soalnya kita semua pada nggak tahu. Gini ya, jujur aja kalau untuk mengingat kembali itu saya nggak begitu suka, cuma ya saya ceritakan aja karena niat kita di sini hanya ingin menghibur, terutama untuk sobat zona kayak gitu. Secara apa istilahnya jelasnya itu kalau yang saya rasa tadi awal-awal ya sempat menenangkan diri lah, walaupun sudah kerasa dari awal saya itu mencoba menenangkan diri dalam keadaan ya hawanya agak merinding itu memang. Kalau masalah situasinya atau ruangannya sendiri itu sulit banget dideskripsikan ya, mulai dari baunya, hawanya itu sudah campur aduk banget kayak gitu. Nah itu awal-awalnya kejadian seperti itu sampai ke tahap pertengahan itu kita dengar beberapa suara
suara langkah itu beberapa kali. Kalau saya sempat menghitungnya tadi itu ada kurang lebih 3 lah ya, kayak gitu ya. Ada suara tokek juga. Nah itu kan kalau kata orang kan tanda-tandanya. Nah itu sampai saya hitung juga untuk yang keberapa kalinya dan apakah memang beneran ada terkait cerita tersebut ya. Kalau ada suara tokek pasti ada kejadian ternyata kayak gitu. Nah mungkin untuk awalannya saya buka dengan cerita seperti ini. Barangkali dari ini Pak Mail mau menambahkan cerita ya yang realnya kayak gimana. Kalau dari saya benar-benar ini nggak kuat kalau saya udah ini pembuktiannya nggak apa-apa saya gagal ini benar-benar ini. Yang pertama kali itu saya hawanya udah kerasa nggak enak banget pas ambil live ke yang ruangan kecil itu tadi kok ada baunya nggak kuat saya Pak. Makanya saya ini muntah-muntah. Saya bayangin nggak kuat saya bayangin aja udah pengen mual gitu. Terus yang kedua tadi pas sambil live ini beneran nih saya pertama kali dalam hidup saya ini bener-bener ngelihat sosok itu bener-bener itu hitam itu berdiri, makanya saya sampai teriak gitu, nggak kuat saya beneran nggak apa. Saya di sini aja berdiri di sini takut ini sebenarnya, udah pengen pulang aja ini. Itu aja sih mungkin Pengalaman pertamanya Iya. Pak Mail. Kalau Pak Dinda pertama juga? Ya ini pertama kalinya dan saya juga seumur hidup setakut ini kayak gitu. Jadi awalnya itu saya mencoba menetralisir keadaan ya, mulai dari Pak Mail ini yang muntah-muntah itu, yaitu saya coba tenangkan. Tapi kalau dirasa ya memang cocokologi ya, kalau dari versi cerita kan memang lokasi yang kita untuk pembuktian itu tempat si ibunya mengurung diri itu kan ya, sampai ditemukan dia dalam keadaan membusuk kayak gitu. Nah ini saya mulai merinding lagi nih, jujur sumpah nggak dibuat-buat, ini saya merinding lagi pas cerita ini. Nah pas waktu saya meyakinkan Pak Mail ini ya mungkin baunya itu berasal dari situ ya, karena ibunya sendiri yang ditemukan sudah lama tidak adanya kayak gitu. Nah itu kan kita posisinya pas di depannya situ. Nah untuk pembuktian pertama kita mau jalan-jalan itu masih biasa, tapi Pak Mailnya mulai bereaksi mendapatkan respon yang kurang enak, bau-bau itu tadi, sehingga kita memutuskan untuk kembali kan yang pertama. Nah ternyata untuk yang kedua kalinya ini pas di pertigaan. Untuk yang lebih jelasnya Pak Mail melihat sendiri sosok tinggi yang besar. Awalnya saya nggak kepikiran apa-apa wes, langsung ketika hal itu terjadi ya kayak umumnya orang ya, kalau saya pasti membaca apa yang bisa saya baca kayak gitu. Kalau untuk barang-barang yang mungkin harusnya safety itu sifatnya ya udah berantakan aja. Seperti yang mungkin Sobat Zona lihat di video sebelumnya, kita sudah benar-benar secara refleks itu terjatuh kayak gitu, karena posisinya kan kita cuma berdua kan kayak gitu di situ. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan saja. Posisinya kan di belakang, saya posisinya di belakang juga, saya cuma takut ditarik saja aslinya. Nah makanya saya pas waktu kondisi itu benar-benar ambruk juga, terus baca apa yang bisa saya baca dan nggak berani lihat sama sekali kanan kirinya. Kalau sosoknya sendiri seperti yang diceritakan Pak Mail itu tinggi besar, cuma dia yang jadi pertanyaan saya itu kenapa kok nggak memperlihatkan secara jelas kayak gitu ya, harus dalam keadaan mukanya itu murung, terus ini hanya terlihat separuh di temboknya itu. Nah ini kalau versi ceritanya ya mungkin itu menggambarkan sosok penyesalan mungkin ya, karena hal-hal yang terjadi sebelum si ibu Belanda ini meninggalkan ada riwayat ya, mungkin bisa jadi hal-hal itu menjadi sebuah penyesalan sehingga secara wujudnya pun tidak bisa senormal yang lainnya kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi ini mungkin segi pembuktiannya kita belum berhasil, masih gagal, tapi ini jadi salah satu pengalaman yang luar biasa yang mungkin nggak akan pernah kita lupakan. Gitu ya, apalagi Pak Mail dan Pak Andika. Oke, ya benar ya. lagi Saya kembalikan lagi mungkin ke disclaimer yang awal ya teman-teman atau Sobat Zona. Kita di sini, kita semua itu benar-benar nggak ada niatan jelek,
nggak ada niatan untuk menjelekkan nama baik tempat ini atau yang apa ya, hal-hal yang berbau negatif seperti itu, tidak sama sekali. Kita hanya apa aja sih? Ya apa ya, kita hanya ingin membuktikan saja. Dan kalau memang tidak ada ya udah, jangan maksa. Kalau memang ada, ya udah kita terima, kita pasrah. Kayak bapak berdua. Kayak bapak-bapak pasrah. berdua. Pasrah sekali. Pasrah. Oke, sampai jumpa di konten yang berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Sobat Zona. Bye bye. Bye bye. See you next time.